Oke, halo semuanya. Kali ini kita akan bongkar tuntas salah satu topik kesehatan yang paling sering banget disalahpahami, yaitu kolesterol. Kita nggak akan lihat dia sebagai penjahat biasa, tapi sebagai karakter yang super kompleks, semacam agen ganda gitu, yang bekerja di dalam tubuh kita. Coba deh, kalau Anda dengar kata kolesterol, apa yang langsung kepikiran? Pasti nggak jauh-jauh dari penyumbatan darah, penyakit jantung, pokoknya musuh nomor satu kesehatan kan? Tapi, yakin ceritanya cuma sesederhana itu? Nah, disinilah ceritanya jadi seru. Karena kisah nyata soal kolesterol itu jauh lebih rumit, berlapis-lapis, dan jujur aja, jauh lebih menarik daripada yang kita duga. Siap-siap ya, kita akan lihat sisi lain dari molekul yang sering banget dicap jelek ini. Oke, kita mulai dengan plot twist yang pertama. Jauh sebelum dikenal sebagai penjahat, kolesterol itu sebenarnya adalah pahlawan vital di tubuh kita. Dia punya misi-misi rahasia yang penting banget buat kelangsungan hidup kita semua. Jadi, kolesterol itu apaan sih sebenarnya? Gampangnya gini, ini tuh sejenis lemak atau lipid yang sebagian besar, diproduksi sendiri loh sama hati kita. Kata kuncinya di sini adalah essential. Artinya, tubuh kita itu benar-benar butuh kolesterol buat bisa berfungsi normal. Nah, lihat deh daftar tugasnya ini. Penting semua kan? Setiap satu sel di tubuh kita butuh kolesterol buat membangun dinding pelindungnya. Dia juga bahan dasar buat bikin hormon-hormon penting kayak testosteron dan estrogen. Mau dapat vitamin D dari matahari, kolesterol ikut bantu prosesnya. Bahkan buat mencerna lemak makanan, kita perlu asam empedu yang bahannya juga dari kolesterol. Jadi, krusial banget kan? Nah, disinilah drama agen gandanya dimulai. Jadi kolesterol itu nggak jalan-jalan sendirian di dalam darah. Dia butuh tumpangan yang namanya lipoprotein. Dan ada dua jenis utama nih, yang misinya 180 derajat beda. Inilah dia, si baik melawan si jahat. Yuk, kita bedah tugas mereka. LDL, si kolesterol jahat, tugasnya itu kayak kurir pengantar. Dia bawa kolesterol dari pabriknya di hati ke semua sel tubuh yang butuh. Sementara itu HDL, si kolesterol baik, ini tim kebersihannya. Dia mengutin kolesterol sisa atau berlebih dari seluruh tubuh buat dibawa balik ke hati, lalu dibuang. Beda banget kan misinya? Dan ini dianalogi paling gampang buat ngingetnya. Bayangin aja LDL itu kayak debu. Kalau kebanyakan, dia bakal nempel dan numpuk di mana-mana, termasuk di pipa pembuluh darah kita. Nah, HDL itu datang sebagai sapunya yang bersih-bersih tumpukan debu itu biar semuanya tetap lancar. Sederhana, tapi kena banget kan? Terus, gimana ceritanya kalau debu LDL-nya kebanyakan, tapi sapu HDL-nya kurang? Nah, disinilah kita masuk ke tempat kejadian perkaranya. Saat ketidakseimbangan ini mulai menyebabkan kerusakan yang nyata. Masalah utamanya itu namanya aterosklerosis. Ini adalah kondisi medis di mana tumpukan LDL atau plak kolesterol itu bikin pembuluh darah arteri kita jadi sempit dan kaku. Bayangin aja pipa air di rumah. Kalau dalamnya udah berkerak tebel, aliran airnya pasti jadi mampet. Nah, persis kayak gitu yang terjadi sama aliran darah kita. Prosesnya gimana? Jadi gini, pertama, ada luka kecil di lapisan dalam arteri. Bisa karena macam-macam, darah tinggi, rokok, atau faktor lain. Terus, si LDL, si debu tadi, mulai nempel di bagian yang luka itu. Numpuk, lama-lama jadi keras, jadi plak, dan bikin jalannya jadi sempit. Sampai akhirnya, boom! Aliran darah bisa macet total, dan inilah yang bisa berujung jadi serangan jantung atau stroke. Oke, setelah lihat sisi baik dan jahatnya, sekarang, the good news. Kabar baiknya adalah, kita tuh pegang kendali loh, keseimbangan antara si baik dan si jahat ini sebagian besar banget tergantung sama gaya hidup kita. Yuk kita lihat gimana caranya jadi sutradara yang baik buat cerita di dalam tubuh kita sendiri. Kuncinya tuh ada di kebiasaan kita sehari-hari. Simple kok, olahraga teratur, itu bisa naikin HDL, si jagoan kita. Berhenti merokok, wajib. Soalnya rokok itu ngerusak jalan tol arteri kita dan nurunin HDL. Terus, kelola stres, jaga berat badan. Dan yang paling penting, terapkan pola makan yang sehat dan kaya serat. Ini fondasinya. Nah, ngomongin soal makanan nih, ada dua senjata rahasia dari dunia tumbuhan yang super ampuh, serat dan satu lagi namanya isoflavon. Keduanya ini punya peran penting banget dalam perang melawan kolesterol jahat. Coba perhatiin deh, isoflavon yang banyak banget ada di kedelai dan olahannya kayak tempe, ternyata strukturnya itu mirip sama hormon estrogen. Nah, kemiripan inilah yang bisa bantu, kasarnya nih, mempercepat proses nyapu dan buang kolesterol jahat dari tubuh kita. Terus butuh berapa banyak sih? Menurut penelitian, angka kuncinya itu 35 mg per hari. Dosis minimal segini aja udah terbukti bisa kasih efek positif buat nurunin kadar lemak darah, termasuk kolesterol.
Dan yang paling asik, 35 mg itu gampang banget dicapainya. Itu tuh setara sama kira-kira 3 potong tempe ukuran sedang. Coba bayangin, solusi yang bukan cuma manjur, tapi juga enak, terjangkau, dan gampang banget kita temuin di Indonesia kan? Jadi intinya apa? Cerita kolesterol di tubuh kita itu bukan takdir yang nggak bisa diubah. Kesehatan pembuluh darah kita itu ya sebagian besar adanya di piring makan kita setiap hari. Nah, sekarang pertanyaannya buat Anda. Setelah tahu semua ini, apa langkah pertama yang akan Anda ambil hari ini?